Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas konversi Yarsip Pontianak 2020 dengan pembimbing Ibu APT Yulia Wardati MSI MM. Kami di sini akan menjelaskan proposal kami yang berjudul Analisis Biaya Manfaat Vaksin Influenza di Rumah Sakit Sudarso Pontianak. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alfika Dahlia, Alkasta Ramadan, Claudia Veronica, Desi Yolanda Siregar, Dini Wulandari, Isbahi Asriwantari, Nia Lidiana, Nyemas Molani, Puji Rahayu, Rahmat Hidayatullah, dan Randi Jasubakti. Influenza adalah vaksin yang dapat melindungi seseorang dari penyakit flu. Vaksin influenza dapat dilakukan setahun sekali. Setelah vaksin influenza, tubuh akan membangun antibodi terhadap virus influenza. Antibodi yang dibentuk akan memberikan perlindungan optimal setelah 2 minggu sejak vaksinasi. Influenza merupakan salah satu penyakit saluran pernapasan akut yang biasanya ditandai dengan demam menggigil, sakit tenggorokan, sakit kepala, batuk yang produktif, dan disertai pilek. Infeksi virus influenza dapat memberikan kekebalan terhadap virus baru atau virus yang sejenis. Tetapi karena virus ini dapat bermutasi dengan mudah, mengakibatkan seseorang dapat mengalami influenza berulang-ulang. Salah satu pencegahan dengan menggunakan vaksin influenza. Pengertian vaksin yang dijelaskan dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013, yaitu vaksin adalah berupa antigen atau mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya telah diolah berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid. Protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Identifikasi masalah terbagi menjadi 4, yaitu pertama adalah identifikasi unsur manfaat atau benefit dalam biaya atau cost pada usulan program vaksin. Yang kedua yaitu bagaimana model pemrograman analisis biaya terhadap vaksin. Yang ketiga yaitu bagaimana metode manajemen cost benefit analysis atau CBA diimplementasikan pada program vaksin. Dan yang keempat itu bagaimana menentukan analisis biaya pada pemrograman vaksin. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi penulis yaitu diharapkan dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan dalam pengaplikasian ilmu ekonomi kesehatan khususnya dalam menentukan analisis biaya manfaat pemrograman vaksin influenza. Manfaat bagi masyarakat yaitu diharapkan dapat memberikan sumber informasi bagi masyarakat untuk membuat kebijakan terkait penyakit influenza berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis manfaat biaya dalam pelayanan kesehatan. Bagi instansi penelitian yaitu diharapkan dapat dijadikan referensi atau bahan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Adapun tinjauan pustaka, yang pertama itu influenza. Influenza adalah infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus influenza dan menyebar dengan mudah dari orang ke orang. Virus ini beredar di seluruh dunia dan dapat mempengaruhi orang tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Flu sendiri merupakan suatu penyakit yang self-limiting, di mana bila tidak terjadi komplikasi dengan penyakit lain, maka setelah 4-7 hari penyakit akan sembuh sendiri. Daya tahan tubuh seseorang akan sangat berpengaruh terhadap berat ringannya penyakit tersebut. Daya tahan tubuh dipengaruhi oleh pola hidup seseorang. Selanjutnya ada vaksin influenza. Jenis vaksin virus influenza yang digunakan untuk mengimunisasi manusia di seluruh dunia adalah vaksin virus mati. Karena vaksin virus hidup dapat bereplikasi dan dianggap berbahaya. Vaksin yang ada di saat ini diproduksi dari virus yang tumbuh dalam telur ayam yang subur dan dibunuh menggunakan formalin atau B-propiolactone. Vaksin dapat berubah virus utuh yang merupakan hasil pemisahan protein dengan deterjen dan atau formulasi antigen permukaan yaitu hemaglutinin dan neuraminidase dari ketiga jalur virus yang disarankan oleh WHO. Virus mati utuh. Vaksin virus mati sangat berhasil dipakai untuk mencegah penyakit influenza. Setiap dosis vaksin mati saat ini mengandung 15 mikrogram virus influenza A, H1N1, H3N2, dan virus influenza B. Vaksin mati diperkirakan mempunyai efikasi protektivitas 60-90% pada anak-anak dan orang dewasa, dan lebih rendah pada orang tua.
Vaksin ini sudah diakui sangat aman dan ditoleransi dengan sangat baik. Virus subunit. Vaksin subunit yang diberikan 1 kali dosis cukup untuk mengimunisasi orang yang sudah mendapatkan imunisasi atau yang sudah mempunyai memori imunologi terhadap antigen atau epitop virus yang dapat melindungi. Sebaliknya, vaksin terpisah atau subunit ini kurang imunogenik untuk orang yang tidak memiliki memori terhadap antigen karena belum pernah mendapatkan imunisasi atau belum pernah terinfeksi virus influenza. Oleh karena itu, disarankan untuk memberikan 2 kali dosis. Vaksin virus influenza hidup yang dilemahkan. Studi klinis memperlihatkan bahwa vaksin ini memberikan hasil yang cukup memuaskan pada anak, orang dewasa, dan orang tua. Pemberian secara nasal memperoleh hasil efikasi yang tinggi pada anak yang masih muda. Virus yang ditambah adjuvan. Vaksin influenza subunit dengan adjuvan MF59, suatu imunosekulen dalam air, dapat diberikan secara parenteral. Vaksin ini sudah mendapat lisensi di beberapa negara Eropa, tetapi tidak di Inggris. MF59 dapat meningkatkan respons antibodi hemaklutinasi inhibisi secara bermakna terhadap antigen influenza A dan influenza B, interpandemik dan ditoleransi dengan baik, terutama pada orang tua dengan penyakit kronis. Vaksin virus dari biakan sel. Vaksin ini mempunyai potensi untuk dapat memberikan respon dengan cepat terhadap epidemi maupun pandemik yang dapat terjadi pada saat. Selain itu, virus influenza yang ditumbuhkan pada sel mamalia lebih menyerupai proses infeksi yang terjadi pada manusia dibandingkan dengan virus yang ditumbuhkan pada telur. Oleh karena itu, vaksin ini diperkirakan akan lebih efektif. Vaksin asam nukleat. Vaksin DNA merupakan pendekatan baru yang sangat menjanjikan untuk vaksinasi. Penerapan temuan ini pada berbagai penyebab penyakit telah menghasilkan publikasi yang banyak dan sangat menjanjikan. Dipakai untuk mengembangkan vaksin DNA yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Vaksin rekombinan. Vaksin rekombinan influenza telah dipersiapkan oleh protein hemaglutinin dan neuraminidase rekombinan yang diekspresikan oleh bakulovirus dalam sel serangga. Hemaglutinin rekombinan ditoleransi dengan sangat baik oleh orang dewasa, muda, dan tua. Cost-benefit analysis. Cost-benefit analysis adalah tipe analisis yang mengukur biaya hidup dan manfaat suatu intervensi dengan beberapa ukuran moneter dan pengaruhnya terhadap hasil perawatan kesehatan. Tipe analisis ini sangat cocok untuk alokasi pada kondisi antara manfaat dan biaya mudah dikonversi ke dalam bentuk rupiah. Tujuan cost-benefit analysis yaitu memberikan dasar untuk membandingkan suatu proyek, termasuk membandingkan biaya total yang diharapkan dari setiap pilihan dengan total keuntungan yang diharapkan. Kemudian untuk mengetahui apakah keuntungan melampaui biaya serta berapa banyak. Manfaat cost-benefit analysis itu untuk memasukkan keuntungan dan biaya sosial juga sebagai dasar yang kuat guna mempengaruhi keputusan legislatif untuk sumber dana dan meyakinkan untuk mengintervensi dana dalam berbagai proyek. Prinsip dasar cost-benefit analysis yang pertama, mencapai keuntungan yang maksimal termasuk kesejahteraan sosial dan biaya yang minimal. Yang kedua, meningkatkan keuntungan dari serangkaian tindakan dan mengurangi biaya yang terkait dengan serangkaian tindakan tersebut. Dalam suatu periode tertentu, membutuhkan ukuran biasanya adalah uang. Yang ketiga, Pareto improvement. Suatu proyek dikatakan Pareto improvement jika proyek tersebut meningkatkan kualitas hidup dari beberapa orang tapi tidak menguntungkan orang lain menjadi rugi. Kelebihan cost-benefit analysis. Yang pertama, dapat mengukur efisiensi ekonomi. Ketika satu pilihan dapat meningkatkan efisiensi, pilihan tersebut harus diambil. Kedua, dapat mengontrol perkembangan dari proyek yang bersangkutan pada tahun-tahun ke depan. Ketiga, dapat mengkuantifikasikan biaya dan manfaat yang bersifat kualitatif maupun internable. Keempat, merupakan alat yang berharga.
dalam pengambilan keputusan. Hal ini berguna karena memberikan titik awal dari mana untuk memulai evaluasi proyek. Kelemahan cost-benefit analysis. Yang pertama, efisiensi tergantung oleh beberapa pandangan, seperti pemerintah, masyarakat, generasi muda, tua, muda, pria, atau bahkan wanita. Yang kedua, terdapat kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat sosial secara kuantitatif. Ketiga, manfaat dan biaya yang berwujud tangible lebih mudah untuk dihitung, akan tetapi yang bersifat tidak berwujud atau intangible relatif lebih sulit dihitung. Keempat, membutuhkan sumber daya manusia dengan kemampuan dan pengetahuan yang lebih untuk melakukan perhitungan CBA. Selanjutnya, tahapan pengukuran cost benefit analysis. Yang pertama, identifikasi unsur benefit dan cost. Unsur benefit atau manfaat adalah seluruh atau manfaat pendapatan langsung dan tidak langsung yang didapat akibat berhasilnya suatu program, ditambah seluruh biaya yang dapat dihemat akibat terlaksananya program adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada petugas, bukan gaji. Yang kedua, pada sasaran, pada pihak ketiga. Unsur cost atau biaya adalah seluruh biaya atau total cost yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program bersifat jangka panjang, termasuk seluruh hilangnya kesempatan yang tidak jadi diperoleh akibat adanya program. Sebagai berikut, yang pertama pada petugas, yang kedua pada sasaran, dan yang ketiga pada pihak ketiga. Beri nilai setiap unsur benefit and cost sesuai dengan besarnya nilai nominal. Ketiga, hitung nilai sekarang atau present value dari masing-masing alternatif benefit and cost. Present value adalah total biaya yang diperlukan dari masing-masing alternatif benefit and cost. Keempat, hitung rasio benefit and cost-nya dengan rumus di bawah ini. 5. Bandingkan rasio B per C dari masing-masing program. Jika B per C lebih besar dari 1, maka dikatakan program atau investasi tersebut layak. Sedangkan jika B per C-nya dikurang dari 1, maka program atau investasi tersebut tidak layak. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan studi farmakoekonomi dengan membandingkan efektivitas dan biaya penggunaan vaksin. Dan juga tanpa menggunakan vaksin influenza sebagai pencegahan influenza. Data dikelompokkan dengan metode random sampling. Penelitian ini digunakan untuk mengukur biaya manfaat yang ada berdasarkan dalam angka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode cost-benefit analysis untuk menganalisis data yang ada. Pengolahan data dan pengambilan keputusan dengan menggunakan metode statistik atau SPSS. Tempat dan waktu penelitian tersebut atau penelitian ini diteliti di Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso Kota Pontianak yang dilakukan pada bulan Januari 2022 hingga Mei 2022. Selanjutnya bagian lampiran. 1. Pertanyaan vlog. Apa kelebihan dan kekurangan dari analisis multivariat? Pertanyaan dari Ahmad Riyad Ali Purnama. Jawabannya, kelebihannya adalah analisis multivariat dapat menghitung dan menganalisis lebih dari 2 variabel bersamaan. Hal ini tentu bermanfaat bagi banyak penelitian atau fenomena yang melibatkan banyak variabel. Yang kedua, dapat mengetahui indikator pembentuk suatu variabel, menguji validitas dan reliabilitas suatu instrumen, mengkonfirmasi ketepatan model, dan menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Ketiga, memungkinkan peneliti untuk menyelidiki hubungan antara kategori variabel. Kemudian dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok variabel yang anggotanya memiliki kesamaan. Yang terakhir, dapat membuat ringkasan informasi yang meringkas jumlah variabel yang banyak menjadi sejumlah faktor yang lebih sedikit. Kekurangannya yaitu membutuhkan sampel yang besar, kemudian masih kurangnya praktisi yang terlibat dalam penulisan artikel menyebabkan kurangnya perhatian analisis multivariat untuk bidang manufaktur. Kemudian pertanyaan dari Ilhamuddin, apa kelebihan dan kekurangan pada studi observasi? Jawabannya yaitu kelebihan metode observasi. Pertama,
Metode observasi sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Kedua, menyajikan media objek secara nyata tanpa manipulasi. Yang ketiga, mudah melaksanakannya. Keempat, mahasiswa akan merasa tertantang sehingga dapat meningkatkan aktivitas. Keempat, siswa akan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Yang terakhir, memungkinkan pengembangan sifat ilmiah dan menimbulkan semangat ingin tahu. Kekurangannya, yang pertama memerlukan waktu persiapan yang lama, kedua memerlukan biaya dan tenaga yang lebih besar dalam pelaksanaannya, yang terakhir, objek yang diobservasi akan menjadi sangat kompleks ketika dikunjungi dan mengaburkan tujuan pembelajaran. Analisis data, evaluasi ekonomi program vaksinasi dilakukan dari perspektif pemberi kerja, dengan fokus pada biaya program vaksinasi langsung, termasuk biaya vaksin, bahan, dan biaya administrasi. Tidak langsung biaya program vaksin, termasuk waktu bagi karyawan untuk mendapatkan vaksin, cuti sakit, dan atau tanpa pergantian karyawan sementara. Pengurangan kejadian influenza di antara karyawan dipertimbangkan dalam menganalisis data yang dikumpulkan pada tindak lanjut menjadi 2 kohort dengan ukuran yang sama. Aktivitas vaksin dihitung dengan menggunakan rumus karyawan yang sakit di antara yang tidak divaksin dikurang karyawan yang sakit di antara yang divaksin kali 100 bagi karyawan yang sakit di antara yang tidak divaksin, atau dari pengurangan hari kerja yang hilang.